Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi kami mengenai perkembangan jiwa keagamaan pada anak. Di mana saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan mengenai teori tentang sumber kejiwaan agama. Nah, dalam pembahasan sumber jiwa agama, para ahli ini dapat digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu golongan yang berpandangan pada teori monistik dan pada teori fakulti. Di mana menurut teori monistik itu sendiri yang menjadi sumber kejiwaan agama itu adalah berasal dari satu sumber kejiwaan. Nah, maksudnya apa? Yang manakah yang menjadi sumber kejiwaan itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ada pula ahli yang berbeda pendapat. Yang pertama itu Thomas van Aquino. Nah, menurut beliau yang menjadi sumber kejiwaan agama seseorang itu adalah berpikir. Manusia itu bertuhan karena manusia menggunakan kemampuan berpikirnya. Kemudian tokoh yang kedua atau ahli yang kedua adalah Friedrich Hegel. Nah, menurut beliau agama adalah suatu pengalaman yang benar-benar terjadi dan kebenarannya itu abadi, dia tidak dibuat-buat. Dan ahli yang ketiga itu Rudolf Otto. Menurut beliau sumber jiwa agama katanya berasal dari rasa kagum seseorang. Nah, jika seseorang dipengaruhi oleh rasa kagum terhadap sesuatu yang dianggapnya lain dari yang lain, maka timbullah itulah yang dinamakan dengan sumber jiwa agama. Kemudian golongan yang kedua itu adalah golongan yang berpandangan pada teori fakulti. Nah, teori ini punya pendapat bahwa tingkah laku manusia itu tidak bersumber dari satu faktor tunggal saja, tetapi terdiri dari beberapa unsur seperti cipta, rasa, dan karsa. Nah, di mana fungsi dari cipta itu sendiri dapat menilai dan membandingkan dan selanjutnya memutuskan sesuatu tindakan terhadap stimulus tertentu termasuk dalam aspek agama. Nah, kemudian fungsi rasa itu untuk berperan dalam membentuk motivasi dalam tingkah laku seseorang. Nah, lewat rasa inilah timbul rasa penghayatan dalam kehidupan beragama seseorang. Kemudian fungsi karsa itu adalah untuk mendorong timbulnya perilaku doktrin serta ajaran agama berdasarkan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan materi kedua, yakni timbulnya jiwa keagamaan pada anak. Nah, ada 3 teori besar yang menjelaskan tentang bagaimana timbulnya jiwa keagamaan pada seorang anak. Yang pertama itu adalah teori rasa ketergantungan. Nah, teori ini dikembangkan oleh Thomas, di mana menurut beliau seorang anak yang baru saja lahir itu membawa atau memiliki 4 kebutuhan, di mana kebutuhan itu akan semakin luas, diantaranya adalah kebutuhan manusia dengan manusia lainnya dan kebutuhan manusia dengan Tuhannya. Kemudian teori yang kedua adalah teori insting keagamaan. Nah, menurut teori ini bahwasanya manusia itu lahir dengan membawa beberapa insting, diantaranya adalah insting keagamaan. Nah, insting keagamaan ini sebenarnya belum terlihat. Kenapa? Karena kondisi dari kejiwaan terhadap insting keagamaan ini belum sempurna. Nah, layaknya seperti insting sosial diantaranya akan mulai sempurna akan mulai terlihat apabila anak itu melalui sendiri yang namanya sosial. Kemudian teori yang ketiga itu adalah teori fitrah. Nah, jika kita lihat dari sudut pandang ajaran Islam, Islam telah mengajarkan bahwasanya seorang manusia atau seorang anak yang lahir itu memiliki potensi. Potensi itu dinamakan fitrah, di mana fitrah itu adalah kemampuan untuk beribadah dan menyembah Sang Maha Pencipta. Nah, dalam Islam juga diajarkan atau juga disampaikan bahwasanya seorang anak yang baru saja lahir itu memiliki potensi fitrah, di mana potensi fitrah itu akan mulai berkembang ketika seorang anak itu berada di lingkungan di mana fitrah itu dipercayai atau dikembangkan, seperti itu. Jadi intinya teori yang ketiga ini mengajarkan atau menegaskan bahwasanya jiwa keagamaan seorang anak itu tumbuh apabila seorang anak itu
mengalami yang namanya keagamaan itu sendiri. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya pemakalah ketiga, saya akan membahas tentang perkembangan agama pada anak-anak dan sifat-sifat agama pada anak. Beberapa ahli berpendapat bahwa anak dilahirkan bukan dalam keadaan religius, dan ada yang beberapa ahli berpendapat bahwa anak dilahirkan dalam keadaan memiliki potensi agama pada dirinya. Menurut Ernest, menuliskan dalam artikel jurnal yang berjudul The Development of Religious Experience in Children bahwa perkembangan pengalaman beragama pada anak-anak melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, the fairy tale, artinya tingkat dongeng. Pada tahapan ini anak berusia 3-6 tahun. Pada tahapan ini anak masih dipengaruhi oleh fantasi dan emosinya. Yang kedua itu adalah the realistic state, yaitu tingkat kepercayaan. Pada tahapan ini anak berusia 7 sampai usia remaja. Pada tahapan ini anak dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti orang tua, guru, dan lingkungannya. Terus yang ketiga adalah the individual state. Artinya pada tahapan ini kepekaan emosi pada diri anak itu lebih optimal dibandingkan sebelumnya. Baik, di sini saya akan membahas tentang sifat-sifat agama pada anak. Sifat-sifat agama pada anak itu ada 6. Yang pertama itu unreflective. Artinya anak dalam sifat ini masih belum serius, tidak serius dalam menanggapi nilai-nilai ajaran agama yang diberikan. Terus yang kedua itu ada egosentris, artinya anak belum konsisten dalam ajaran nilai-nilai agama, karena anak itu bersifat ego. Dia lebih memikirkan untungan dirinya sendiri, lebih ego. Terus yang ketiga itu misunderstand. Pada sifat ini anak itu akan mengalami kesalahpahaman, salah pengertian dalam memahami sesuatu ajaran yang masih yang banyak bersifat abstrak atau tidak nyata. Terus yang keempat itu ada verbalis dan ritualis. Artinya anak itu sudah mulai lebih ke ritual, lebih bersifat verbal. Tetapi pada kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan nilai-nilai agama pada diri anak, seperti memberikan hafalan, latihan, dan sebagainya. Terus yang kelima ada imitatif. Pada sifat ini anak itu lebih meniru dari pengalaman-pengalaman yang telah diberikan. Pengalaman-pengalaman orang lain, contohnya dia lebih cenderung meniru perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang yang di sekelilingnya. Terus yang keenam, rasa heran. Pada rasa heran ini adalah sifat terakhir sifat agama pada diri anak. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.